Halo Sobat Gan, salam pembinaan. Episode Gan kali ini kita akan berbeda dari yang sebelumnya. Kita kedatangan seorang sutradara yang mengakunya terganteng se-Jagat Raya. Bang Ucup, selamat datang di channel kita ini. Se-NKRI sih. Se-NKRI ya. Jadi yang lain udah jadi yang terbaik. Oh, yang terbaik. Enggak kompetisinya Pak ketat, tergantung enggak seperti ada apa namanya kambing bakar namanya nomor 2 Timur Tengah. Kita tanya dia, kenapa nggak nomor 1? Nggak berani klaim karena marah orang Timur Tengah kalau nomor 1. Oke, Kang Ucup. Kita melihat Kang Ucup terkenal dengan sebuah membuat film-film yang bertemakan sepak bola. Mungkin Kang Ucup bisa cerita mulainya dari mana ide-ide seperti itu, atau memang seperti yang saya baca di literatur memang suka sepak bola? Sebenarnya ya karena suka sepak bola nomor 1. Dan dulu awal-awal kan emang mulainya dari bikin dokumenter, banyak nulis, komentator juga waktu itu. Jadi punya materi riset yang cukup banyak lah. Dan kemudian ngerasa kalau konten ini nggak pernah dibikin sama orang. Indonesia ini gimana ya? Sinema itu berhenti di cerita cinta, cerita setan. Ya sekali-sekali ada berantemnya. Tapi bungkusnya itu nggak pernah, sering nggak dekat dengan kehidupan sekitar gitu. Mungkin ada kehidupan nggak kelihatan lah, misalnya kehidupan supporter misalnya. Jadinya bahkan dunia olahraga kan juga nggak ada. Kan kalau bisa dihitung, sejak saya bikin film, kayaknya di tahun-tahun itu saya salah satu pertama kali deh bikin film olahraga. Sampai hari ini jangankan sepak bola kan, olahraga aja kan nggak banyak. Dan katakan ada 10 film olahraga, 8 diantaranya film sepak bola. Kayaknya di luar sepak bola tuh cuma ada badminton, ada King, ada Susi Susanti, sampai hari ini ya. Dulu pernah ada gebuk guling tuh kalau dihitung olahraga, kualitas 2. Lalu kemudian ada Mata Dewa itu juga saya yang bikin basket, tapi pastinya jumlahnya sangat sedikit. Padahal olahraga ada di sekitar kita. Tiap hari banyak orang berolahraga. Ada orang olahraganya lari atau apa. Dan sepak bola kebetulan olahraga yang paling populer di sini. Tapi kan ceritanya kan tidak pernah diceritakan gitu kehidupannya. Karena kan ada kehidupan di lapangan, ada kehidupan di luar lapangan. Nah, kehidupan di luar lapangan seperti apa itu nggak pernah diceritakan. Luar lapangan kan masyarakatnya. Ini kan kalau saya ngelihat kehidupan supporter hampir sama dengan ke orang-orang yang sangat mencintai musik rock misalnya, orang-orang yang mencintai musik punk misalnya. Ada kehidupan yang mewarnai dia. Menurut saya itu perlu diceritakan. Nah, tapi nggak banyak yang garapannya nggak ada malah. Jadi saya pikir ini mesti dibikin. Harus ada tawaran baru gitu buat penonton film Indonesia bahwa banyak hal yang sebetulnya bisa diceritakan. Ya artinya pembinaan olahraga nggak hanya sepak bola lah saya lihat, bisa juga melalui film untuk menyampaikan message bagaimana semangat berlatih dan melatih itu lebih dikembangkan di seluruh masyarakat. Karena ya kalau Kang Ucup bilang soal film olahraga di pentas nasional, ya mungkin kita dulu pernah tahu namanya Gadis Maraton. Ya, Gadis Maraton dulu pernah ada. Itu yang paling lama kan ya. Artinya mungkin film-film pionir untuk olahraga dari situ. Ya, salah satunya itu. Tapi setelah itu kan ya kan. Kemudian setelah itu nggak ada lagi olahraga yang diangkatkan ke dalam film. Nah, Kang Ucup melihat sebenarnya apakah sih kekuatan film untuk merubah sebuah, karena kita tahu kan film ini kan untuk merubah budaya dan olahraga ini harus dibangun dalam pembudayaan yang lebih kuat. Ya, film kan produk budaya dan kebetulan budaya populer. Yang udah jadi industri. Artinya kan orang datang untuk cari hiburan gitu ke bioskop misalnya. Dan film ini kan sebenarnya punya bentuk-bentuk produk-produk budaya populer lainnya yang paralel kayak komik. Ya mungkin kalau tahu kan Tsubasa dimulai dari komik dan itu dibaca oleh Francesco Totti yang kemudian dia pengen jadi sepak bola. Karena Tsubasa malah, bukan karena dia nonton Serie A atau apa gitu namanya Liga Italia waktu itu. Dan di Jepang sekalipun itu dijadikan bagian dari gerakan mereka. Dan itu kan kemarin jadi turunannya kan dari anime manga di dalam bentuk komik cetak
mereka pindah ke anime manga dalam bentuk series, film kartun kalau kita nyebutnya. Lalu kemudian bergerak terus, kemudian ada filmnya, kemudian jadi sebuah gerakan besar kan. Itu kalau saya melihat emang harus produk-produk itu bisa dijadikan dari bagian dari kampanye gitu. Karena suka nggak suka masyarakat kan cepat merespon hal kayak gitu. Dari film ya? Ya, dari film, musik atau apapun gitu. Itu produk-produk budaya yang terintegrasi kan. Ya karena semuanya budaya populer. Jadi memang harus dilakukan banyak hal. Mungkin sekarang PSSI lagi rame misalnya nih menaturalisasi banyak orang, naturalisasi mungkin bahasanya apa, mencari orang-orang yang punya darah Indonesia, memulangkan gitu. Kan melakukan kampanye dengan sangat baik kan, kampanye sosmed bahwa mereka bukan naturalisasi, mereka mungkin kulit putih nggak bisa bahasa Indonesia, mukanya bule tapi ada darah Indonesia, walaupun pada kenyataan kan sering kakek apa gitu, tapi harus ada bentuk campaign lain gitu yang mereka lakukan, dan ini saya rasa sih salah satu bentuk yang bisa dikerjakan. Ya dia bisa dalam bentuk komik misalnya, lalu dia punya turunannya kan sarana digital udah ada dari sosmed, lalu ada komik, ada film, ada series segala macam. Jadi kita bahkan bisa bercerita bagaimana selain cuma olahraga ya, kita bisa bercerita bagaimana orang Indonesia ini juga berdiaspora. Kan selama ini orang kita lebih sering mengenal terdiasporanya bangsa-bangsa Nusantara ini kan cuma ya di area Nusantara aja. Sebagian besar ke Jawa malah. Padahal kan enggak. Ada yang ke Belanda, ada yang ke Inggris. Suriname mungkin barangkali. Suriname malah, makanya Suriname itu ceritanya pasti seru banget kan, karena mereka berbulan-bulan ada di kapal pergi dan mereka sadar bahwa mereka nggak akan pulang. Saya pernah ketemu dulu sama, udah lama tapi mungkin anak itu udah besar deh. Waktu itu anak itu mau masuk akademinya Walsall di Birmingham. Nah, hari ini harusnya dia ada di usia-usia pemain timnas yang mungkin kalau dicari lagi, mungkin kalau masih aktif bermain, ya bisa ada gitu. Jadi ini adalah tool propaganda yang sangat baik kan. Amerika kan melakukan propaganda budayanya lewat film. Amerika nggak pernah menang perang, tapi di semua filmnya menang perang. Amerika hero-nya juga nggak jelas, tapi mereka melahirkan hero-hero yang semuanya melindungi dunia. Semua orang, ini teman di Jepang bilang, semua orang Jepang ngira, waktu dia kecil bahkan, ngira semua orang kulit putih itu orang Amerika. Kita aja kan merasa bahasa Inggris yang bagus, bahasa Inggris Amerika, karena emang produk budaya kan. Jadi, kita perlu, agen rahasia Amerika kan sebenarnya nggak sekuat itu amat, tapi di film kan sangat luar biasa. Ya, Indonesia harusnya bisa melakukan hal kayak gitu. Ya, termasuk Jepang. Jepang memulai membangun sepak bolanya kan tahun 90-an. Tapi mereka membangun Tsubasa dan komik melalui komik itu kan sebelum itu. 80-an mulai. Ya, jadi memang mereka itu merencanakan sebuah pembudayaan, sebuah kultur baru itu melalui channel-channel budaya yang ada sekarang, termasuk perfilman. Ini apalagi sekarang sebenarnya kayak sosmed ada, ini bisa kita manfaatkan. Ya, betul. Kan sekarang kalau kita ngomong komik nggak harus cetak. Dan kalau kita mengacu pada Jepang itu bikin J-League itu kalau nggak salah mulai 93 atau 94. Perencanaan itu mereka mulai udah 10-15 tahun yang sebelumnya. Jadi selama bertahun-tahun mereka riset sana-sini, sana-sini. Termasuk bikin produk budayanya. Produk budayanya pertama komik. 80-an akhir mereka udah mulai punya series animenya. 90-an mereka punya filmnya. Dan itu kan ada di mana-mana kan. Walaupun itu kan cuma hayalan, Tsubasa kan juara dunia gitu-gitu. Itu walaupun cuma hayalan, tapi semua orang melihat sadar bahwa Jepang Jepang punya kekuatan tanda kutip di di dunia fantasinya mereka. Tapi kan pada kenyataannya mereka lagi mengejar ke arah sana. Nah, itu bagian dari program yang panjang. Kalau di kita kan kita selalu membahas bahwa J-League itu belajar dari Galatama. Risetnya cuma 10 hari mungkin di sini. Dari berapa? Dari 10 tahun misalnya. Ya salah satunya bikin komik itu. Ya, makanya kita melihat mereka tidak perlu membuat campaign ayo berlatih bola, tapi dengan bikin film cerita seperti itu Tsubasa, orang tua dan ini segala macam, mereka bersama-sama untuk gerakan. Mereka sama sekali, mungkin kita negara yang biasa main jargon ya. Kan pernah ada campaign ayo main bola. Padahal semua orang kita main bola. Jepang kan nggak pernah melakukan itu. Mereka langsung tontonkan aja nih. Bahwa Tsubasa bersama teman-temannya menjadi juara
membawa kebanggaan kolektif. Kebanggaan kolektif akibatnya akan A, I, U, E, O. Nah, itu yang mereka tampilkan dan itu yang mereka propaganda. Dan Amerika pun kan melakukan itu juga dengan bikin film, banyak film tentang basket, tentang baseball ini segala macam. Nah itu kan bagian dari campaign mereka juga. Ya kalau saya ngeliat itu agak beda sih. Kayak film-film basket itu yang menggambarkan seperti apa masyarakat mereka. Ini mungkin konteksnya lebih kita ini semua orang berolahraga. Hampir tiap hari ada orang main bola. Hampir tiap hari ada orang main volley. Di jalan tuh berenang lah, lari itu tren banget. Tapi film tidak diceritakan kan. Di Amerika kan bahkan permainan macam dodgeball aja, yang tahunya cuma karena nonton film itu, mereka bikin ceritanya. Mereka bikin cerita basket, American football, baseball, mereka ceritakan semua. Apa tuh yang lempar piring itu, mereka ada filmnya juga. Artinya sebetulnya mereka sedang bercerita sekelompok orang yang memainkan sesuatu. Spanyol sekarang kan lagi punya olahraga baru tuh, padel. Hampir semua seri Spanyol ada adegan itu. Entah mungkin pemerintah meminta mereka naruh itu sebagai propaganda karena produk lokal kan, dikenalkan ke orang. Atau memang sinias atau senimannya punya kesadaran untuk menceritakan ini kepada orang yang lebih banyak. Jadi memang kesadaran itu yang mereka punya. Kalau di kita kan kesadaran bercerita lewat tutul yang kayak olahraga, apalagi misalnya kehidupan seniman, kan kecil. Band aja kecil kok di Indonesia. Ya. Dan juga saya lihat tipikal mereka memanfaatkan film sebagai media untuk menarik minat orang berolahraga, untuk membina anak-anak untuk berolahraga. Agak berbeda tipis dengan kita. Kalau kita ingin memperlihatkan anak itu, misal contoh bermain bola, bagaimana bermain bola. Tapi kalau mereka lebih banyak bagaimana nilai-nilai semangat juang, nilai ini segala macam. Itu yang ditonjolkan bagi mereka. Iya, pendidikan kita kan bahkan di rumah nih. Saya pernah ngeliat lah anak saya main bola. Anak saya umur berapa tuh? 6 tahun. Teman-teman itu 8 tahun, 7 tahun, 9 tahun di atas dia gitu. Beberapa fisiknya malah lebih besar. Orang tuanya di pinggir itu selalu berteriak-teriak untuk bawa. Ada nggak suruh oper kan? Iya. Padahal ini kan jelas permainan kolektif. Dan dia harus meminta anaknya latihan oper. Karena kalau cuma mau egois saja, orang nggak perlu latihan. Pada dasarnya kan kita memang egois. Tapi untuk mau berbagi ke orang itu kan perlu dilatih dan itu kan tidak dilakukan. Mereka kan mengajarkan hal yang tidak seperti itu. Semua cerita film mereka atau bahkan Tsubasa sekalipun, semua ceritanya diceritakan dengan cara bahwa ini adalah permainan tim. Iya, kolektif. Dulu Belanda punya Roels Dijkstra juga, walaupun Roels Dijkstra terlihat hebat banget dari mana-mana, tapi ditunjukkan kalau dia dan temannya itu bekerja secara kolektif. Ada tujuan yang mau dicapai. Kalau hari ini mereka menang 1-0, besok mesti 2-0. Hari ini juara 2, besok mesti juara 1. Ada apa ya? Ada semangat untuk mencapai sebuah target. Dan mungkin olahragawan kan kayak gitu kan harusnya. Nah, kita nggak begitu, karena kita kan pengen proses yang cepat. Ya mungkin itu ada hubungan dengan kalau pembinaan kita kan kita kan selalu minta untuk cepat menang. Besok jadi anak jadi Ronaldo. Iya, maunya begitu kan. Di sana makanya kan usia muda kita udah jago-jago karena mereka masih belajar passing. Ketika passing mereka udah sempurna, kita lagi belajar passing dan lagi dikacangin tuh. Oke, Kang Ucup, kita beralih ke experience Kang Ucup lah, bikin film-film tentang olahraga, tentang bola lah. Mungkin cerita dari pertama judulnya kalau nggak salah dulu The Jack dulu. Romeo and Juliet. Bukan, The Jack dulu. The Jack itu bukannya apa namanya? Dokumenter. Jadi ada bikin 2 dokumenter lah pertama. Dulu tuh sebetulnya pengen bikin dokumenter sepak bola Indonesia. Tapi nggak dapat sponsor apa segala macam, nggak ada funding nggak dapat. Dan ya itu dianggap tidak menarik karena olahraga itu bukan sesuatu yang dilihat di bentuk layar lebar kira-kira gitu. Terus Allah mikir kan tinggalkan Cempaka Putih itu. Sekretariat Jakmania ada di mana? Di Menteng. Bikin ini aja kali ya deket. Mulailah dari situ. Ya terus ada Berlinale Talent Campus. Berlinale nyari film pendek untuk Piala Dunia 2006. Maksimal 5 menit. Submit lah film itu. Ya, film itu disubmit, lalu masuk, lalu jadi bagian dari art elemennya World Cup 2006, diputar di beberapa tempat, diundang festival, diundang ada workshop lah, Talent Campus namanya. Nah dari situ
tergerak untuk nerusin versi panjangnya. Nah, versi panjangnya jadilah The Jacket. 2006 itu di Jerman. Belah Jerman. Jerman. Oke. Itu film pendek 2005, judulnya Hardline gitu. Nah, lalu kemudian tergeraklah buat nerusin versi Itu tentang panjangnya. The Jack? Tentang Jack juga, Jack Jakarta juga, juga. oke. Jadi materi panjangnya yang kemudian dari The Jack itu ada di versi 5 menit ini. Oh, oke. Lalu kemudian terusin, dan itu kan supporter sepak bola kan terkenal dengan berantem. Waktu itu udah ngikutin mereka 1,5 tahun, nggak berantem juga. Jadi, nah materi yang lengkap itu jadilah The Jack. Oke. The Jack itu rilis 2007, ya tayang di beberapa tempat lah. Tempat tayang di Spanyol waktu itu. Lalu kemudian lagi ketemu orang gitu nanya lagi bikin apa. Lagi punya ide mau bikin tentang dirigen, paralel dirigen sepak bola yang puluhan ribu, dirigen choir yang di UI itu, penerimaan mahasiswa baru yang sampai waktu itu 7.000, sama ADMS, dirigen musik. Mana yang lebih? Sebenarnya sih premisnya sepak bola lebih besar dari yang lain, gitu aja. Lalu bikin itu. Premier di Busan. Nah, dari situ baru bikin Romeo Juliet. Nah, Romeo and Juliet tahun berapa? Romeo Juliet itu produksi 2008, rilis 2009. Berarti itu udah perseteruan ini udah ada ya? Udah. Perseteruan kan mulai 2009 atau 2001 ya? 2001. 2001, 2002. Tahun-tahun Kan itu dari kan. Siapa Berani kalau nggak salah kan? Tergantung versi sih. Oke. Kalau versinya Jackmania sebelumnya Sebelumnya udah ada. sekali. Nah itu proses developing untuk Romeo dan Juliet. Ya, dari judulnya kan itu Romeo dan Juliet cerita luar negeri masuk ke sini. Ya sebetulnya sih idenya tuh dulu ada stage play panggung di Glasgow. Lagi nonton judulnya The Old Firm. The Old Firm itu ya Romeo Juliet. Cowoknya Rangers Protestan, ceweknya Celtic Katolik. Ya ceritanya dengan semua ininya dengan babakannya Shakespeare. Dan kebetulan juga suka Shakespeare. Waktu keluar tuh inget banget tuh ngomong ini sama temen, Indonesia mah gampang bikin kayak gini nih. Ya ada nih Jakarta sama Bandung, Surabaya sama Malang kayak gitu-gitu. Itu omongan tahun 2006 kalau nggak salah. Itu sempat magang-magang gitu lah di sana. Nah, dari situ terus pulang, ya itu terus pitch ceritanya tuh 2 tahun kemudian kalau nggak salah. Berarti itu film olahraga atau film sepak bola Kang Ucup pertama yang komersil ya? Iya, yang Itu ya? fiksi komersial Fiksi ya. komersil itu. Itu tayang 2009. 9. Nah, berikutnya ada Setelah itu ada bikin satu dokumenter lagi, tapi pesanan sih. Ya, setelah itu bikin Hari Ini Pasti Menang. duluan mana Romeo dan Juliet dengan Garuda di Dadaku? Duluan Romeo Juliet. Duluan Romeo dan Juliet. Garuda di Dadaku tuh 2010 apa 11 ya? Itu kan termasuk kita Ya. bilang bahwa film sepak bola juga Iya, kan? film sepak bola, itu di sepak Indonesia bola. tuh ya. Malah sampai ada sequel juga kalau nggak salah. Iya, ada yang kedua. Tapi kan pola ceritanya kan emang beda kan. Maksudnya dia nyeritain anak masuk timnas. Kalau ini kan cerita supporter. Cerita justru bukan orang-orang yang Iya, tidak berhubungan langsung dengan lapangan. Nah, yang berikutnya film Kang Ucup setelah ini? Hari Ini Pasti Menang. Hari Ini Pasti Hari Menang. Ini Pasti Menang itu cerita tentang match fixing sih sebenarnya. Match fixing di lapangan bola. Sebenarnya kayak ya gambaran sepak bola kita lah yang mulai diatur-atur itu katanya. Jadinya dan sebetulnya sih waktu itu referensinya sih nggak cuma kita sih. Beberapa orang bilang bahwa sepak bola Eropa juga Iya. diatur, pertanyaannya diatur, pemain ini dipegang. Jadi pakai premis yang sebesar itu sebetulnya. Makanya di film itu universe-nya Indonesia dibikin jadi outer universe. Jadi Indonesia dibuat sebagai salah satu negara yang cukup kuat di Asia. Itu tahun berapa yang hari ini? Itu 2013 rilis. Itu memang ide cerita sendiri atau memang ada yang pingin Waktu itu pitch cerita gangster action sebetulnya ke orang, ke investor. Tapi investor bilang, lu kan bikin film bola Cup. bikin aja? Mafia bola aja bikin. Gitu. Nah cuma ya itu butuh pembenaran. Karena mikir-mikir kalau match fixing itu pasti ada hubungannya dengan skill sih. Iya. Kalau skill ngepas kan nggak Iya, gampang sama menang juga, ke arah tiang, kayak kira-kira gitulah. Jadi makanya dibikin outer universe-nya. Waktu itu riset sampai hampir setahun tuh. Sampai datang ke bandar judi lah, kemana lah inilah. Ngelihat ruangannya.
nggak ngelihat secara jelas sih. Jadi dia ceritakan tapi terus ngintip dikit nggak bisa masuk soalnya kan. Nah, setelah hari ini harus menang itu Garuda 19. yang Garuda 19 Garuda kan 19 ceritanya yang Indra Safri. Indra Safri. Indra Safri. Yang syuting di Itu syuting di Jakarta ya ada, Jakarta, Jogja, Solo, Konawe Selatan, Alor. Nah, itu cerita apa itu? Itu cerita Indra Safri belusukan jadi pemain itu. Oh, yang rombongannya Ivan Dimas dan Ya, kawan-kawan itu ya. itu Indra Safri menemukan Yabes, menemukan siapa namanya yang orang Aceh itu? Oh, Muklis Adining. Muklis Adining sama Yang di Evan Dimas baru ikut tim. Iya, iya. Kalau satu lagi itu ada bikin satu karakter yang fiksi sih sebenarnya untuk ngasih emosi di ceritanya. Karena kan antar pemain kan nggak ada, intrik kan praktis nggak ada. Jadi kasih satu atau dua karakter yang kita bikin sengaja untuk punya konflik dalam situ. Nah, itu film terakhir Ngocup soal ada lagi? Olahraga, kalau sepak bola habis itu, kalau yang komersil iya, tapi kemudian berapa kali bikin dokumenter sih. Terakhir-terakhir banget tuh bikin dokumenter, ada bikin untuk Copa 90, Al Jazeera pernah, CNN, dokumenter semua. Terakhir bikin untuk FIFA Plus. FIFA Plus kan punya platform, Iya, lalu punya dia platform, naruh iya, film kan. Waktu itu kami bikin 23 episode, 23 episode, tema pemain, soal ada impact dari pemain Cristiano Ronaldo gitu misalnya, sama orang kita apa. Tapi kalau yang tim yang kerjakan, tapi saya kerjakan sendiri sih ada 7 dari 9 cerita tentang ini, ya kultur sepak bola Indonesia. Nah, kalau menurut Kang Ucup, kalau kita ingin menjadikan film sebagai perubah untuk kultur change di bidang olahraga khususnya sepak bola, apa handicap atau halangan terbesar yang lihat sekarang? Karena dari cerita tadi kan sangat minim film-film latar belakang olahraga yang kita punya. Mungkin ada gerakan yang membuat orang melakukan olahraga secara sadar dan menjadikannya gaya hidup itu dulu sih. Berapa tahun kemudian baru akan ada tuh orang yang mau menuangkan cerita-cerita ini dalam bentuk buku, novel. Apa nggak dibalik kayak Jepang? Jepang kan sebenarnya kan juga budaya sepak bolanya belum ada, tapi mereka bikin ini dulu. Ya, tapi kan itu kan dilakukan kampanye kan dimulai dari pemerintah. Peran pemerintah tetap harus ada. K-pop Korea kan pemerintah yang menggagas, ya kan. Serbuan budaya Korea sampai hari ini film menang Oscar dulu pemerintah yang mulai. Nah itu memang harus dilakukan pemerintah. Masyarakat bisa melakukannya sih, tapi kan masyarakat kan butuh perangkat-perangkat hukum, butuh fasilitas, butuh apa. Kan baru beberapa tahun belakangan ini aja, misalnya di Jakarta lapangan sepak bola banyak misalnya. Kan tadinya nggak gampang. Dan itu juga nggak pemerintah, cuman masyarakat yang bikin. Betul. Gitu. Bahkan hari ini pun bukan pemerintah yang punya. Kita bandingkan yang nggak jauh lah. Singapura sebelah lah. Yang kita ketawain terus kan sepak bola kayak apa. Tapi kalau kita naik bus dari mana? Dari Changi ke kota, lihat lapangan bola terus kan. Dan ada tempat-tempat yang bisa dipakai jogging, buka pintunya. Kalau di kita kan enggak. Untuk pakai fasilitas apalagi BK kan bayar itu masuk ke dalam. Bisa dipakai, tapi bayar. Kalau mereka kan dibuka aja. Alasannya sih kalau kita pasti standar, karena orang kita takut banyak sampah, kotor. Kan ada hal lain berarti dihukum aja. Di sana kalau ngeludah kan $500, pasti kan penegakan hukumnya kan nggak jalan. Jadi apa ya? Kalau orang selalu bilang prestasi sepak bola Indonesia ini begini-begini, orang kita gini-gini. Kan hubungannya dengan budaya masyarakatnya. Supporternya berantem, ya penonton dangdut juga sering berantem kok. Anak SMA juga sering berantem. Kenapa mereka berkelahi? Karena fanatisme kan. Fanatisme sekolah, fanatisme kampung. Nah ini kan fanatisme klub sepak bola. Sebetulnya kan hampir sama. Masyarakatnya itu. Kalau kata Beckenbauer kan football reflects society. Nah society kita kayak apa ya terlihat dari olahraga yang memang sangat populer ini. Jadi memang perlu ada support sana sini, mesti ada gerakan sehingga orang akan apa ya? Akan menjadikan bahwa berolahraga itu kayak olahraga apapun
itu seperti orang napas pakai baju. Jadi emang terus dilakukan. Kalau orang kita kan kayak gitu. Lari pagi, Iya. kepagian harus bangun, siang kepanasan, sore kotor, malam paru-paru basah. Kan tidur lagi terus pagi. Jadi kalau olahraga maksudnya ada hal-hal yang kita tidak biasakan dan tidak dilakukan secara kultural gitu. Nah, kalau kita bicara lagi soal film menjadikan sebuah perubahan budaya tadi, apakah mungkin juga sumber daya perfilman kita juga banyak yang tidak paham juga dengan olahraga secara keseluruhan, atau memang antara match antara orang olahraga yang memberikan support untuk ide-ide cerita juga kurang? Itu iya, orang film ataupun resource cerita membuat orang nggak aware ya sama olahraga itu sendiri, karena itu tadi balik lagi kan dorongan pemerintah untuk ABCDE nggak ada, jadi keterbiasaannya nggak ada. Kembali ke Ya pemerintah balik lagi. Nah, kesadaran untuk bikin propagandanya nggak ada. Amerika kan juga, Amerika terlihat super power kan, lihat perang-perang di mana-mana. Tapi belum ada perang langsung yang Amerika lakukan dan mereka menang kan nggak ada. Perang ya Vietnam bukan nggak di tanah mereka kan. Mereka diserang sama alien kalau di film. Nah, makanya jadi mereka terlihat sangat superior di sangat film. ini, sangat itu di film, dan kita semua kan takut sama mereka. Karena hal-hal kayak gitu. Dan memang kan tujuannya film itu. Betul, untuk propaganda memang. Ya itu tadi, bahkan bahasa Inggris yang benar bahasa Inggris Amerika. Ya kan? Logat, kalau orang ada dengar orang ngomong logat Inggris, kita ya aneh ngomongnya. Tapi memang itu tujuannya. Film adalah produk budaya, produk propaganda dan propaganda budaya, dan itu yang harus dipahami oleh kita, dan kita itu banyak orang yang paham. Tapi pemerintah kan harus memahami itu. Kalau nggak salah 3 paslon aja nggak ada yang ngomongin Film secara spesifik ya. dan olahraga. Film dan olahraga itu sama sekali nggak dibahas. Seni budaya dibahas, tapi sangat sangat kulit luar. Kayak pemberian beasiswa, tunjangan ini, tunjangan itu ada memang semua. Tapi film sebagai propaganda budaya, produk industri nggak ada. Sepak bola lagi. Sepak bola atau olahraga sebagai propaganda budaya juga. Cina dilihat kuat karena olahraganya pernah nomor 1 Olimpiade. Itu juga nggak kelihatan di 3 paslon ini. 3 paslon itu kan. Berarti Kang Ucup ingin mengatakan 5 tahun ke depan kita tidak bisa berharap banyak untuk dunia sepak bola, dunia olahraga, sepak bola dan perfilman akan maju. Sepertinya iya, karena kan kita terlalu banyak masalah yang mesti nggak gini lah. Kita sering kok diantara sineas saja kalau ngomong orang Indonesia disuruh nonton. Urusannya masih perut. Nah, jadi memang 3 paslon memang ngomongin itu dulu. Karena urusannya kan memang perut. Dan ini nggak ada, ini kan kebutuhan tersier kan. Bahkan sepak bola sendiri juga tersier sebetulnya. Tapi kalau seandainya dunia olahraga dan sepak bola profesional dibangun lebih besar, kan kehidupan per orang juga gitu kan. Betul, makanya harusnya ada kesadaran bahwa kalau filmmaking jadi industri, itu banyak banget orang yang dikasih makan. Hari ini industri film Indonesia tidak seperti industri. Kita pernah sering ketemu kok sama 5 tahun lalu kru sekarang jadi maklar mobil gitu. Artinya memang tidak sustain di situ. Sama kan olahraga sepak bola juga begitu. Kalau misalnya industrinya ada dan pasti ada bentuk kebijakan ABCDE, itu akan jadi tempat hidup orang, dan itu tadi balik lagi akan tempat orang nyari makan di situ. Tapi kesadaran bahwa orang bisa nyari makan di situ kan enggak. Karena kan pamenya gitu, nyari makan mah jangan di sepak bola. Kan enggak gitu. Hobi aja gitu. Hobi aja. Padahal nggak bisa begitu lah. Kalau gue lari 100 meter, atlet profesional, lari 100 meter yang nggak sampai 15 detik Dapat duit. Dapat duit dia. Memang dia latihannya sangat keras. Kan di sini nggak begitu. Hampir semua atlet kita jadi PNS. Tujuannya ke sana. Pelari terkencang kita tuh, Zohri. TNI, Jadi TNI, makanya jadi makanya olahraga kita jadi nggak kemana-mana. Itu lain soal lagi yang bisa kita diskusikan lain waktu. Halo Sobat GAN, itulah bincang-bincang yang sangat menarik sisi lain dari pembinaan dan olahraga dari sisi pembudayaan perfilman. Lain waktu kita bincang-bincang lagi dengan Kang Ucup. Salam pembina.